kabar Batu pemirsa semuanya, semoga sehat selalu ya. Semoga dalam yang barokah, umur panjang yang barokah. Teman-teman, kami saat ini berada di depan dari sebuah bangunan yang sangat istimewa. Kalau kita perhatikan, bangunan ini tidak berbeda dengan bangunan-bangunan canggih yang ada di tempat-tempat yang lain. Namun ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Tempat ini ya, menurut dari beberapa sumber warga, merupakan tempat penyimpanan pusaka yang di masa kerajaan. Ada beberapa temuan penting di sini bahwa di atas dari gawangan pintu atau di atas pintu bangunan ini pernah ditemukan kala Mataram yang sudah disimpan begitu ya di Museum Trawulan. Dan di belakang sana di dalam hutan pernah ditemukan angka tahun yang berangka tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi, yang artinya pada masa itu merupakan masa kerajaan Majapahit sebelum Ratu Tribhuwana Tunggadewi dinobatkan sebagai ratu. Dan disinilah teman-teman banyak dugaan ya, tempat istimewa begitu ya, yang ada hubungannya dengan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Oke, ada beberapa hal begitu ya di sini ya, bahwa bangunan ini tidak mengalami kerusakan sama sekalipun. Meskipun ini berdekatan dengan Gunung Kelut, teman-teman. Ini menghadap ke selatan gitu ya, yang kemungkinan orientasinya menghadap ke puncak Gunung Kelut ya. Jadi tidak mengalami kerusakan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana caranya leluhur kita ya mendekatkan suatu batu andesit ya, dengan yang mungkin ini masih rahasia, belum terpecahkan bagaimana mereka mendekatkan satu batu dengan satu batu yang lain sampai saat ini melekat begitu kokoh dan kuat begitu teman-teman. Dan seperti inilah kondisi yang bernama Candi Wringin Branjang. Kenapa dinamakan Candi Wringin Branjang? Karena di masa kolonial, saudaraku ya, di sini terdapat pohon beringin yang sangat besar sekali sehingga akarnya meneliti menutupi bangunan ini dan sampai tidak terlihat dari luar. Dan di masa Belanda diperbincanglah sehingga tampak kelihatan begitu ya bangunan megah seperti ini. Namun setelah masa kemerdekaan, Belanda sudah pulang ke negaranya, bangunan ini tertutup lagi oleh semak belukar dan ditemukan oleh salah satu sesepuh dari desa Gadungan ini yang diduga begitu ya merupakan manusia tertua di Blitar. Beliau sudah almarhum, meninggal di umur 100 tahun lebih, yang bernama Mbah Harjo Kentelus. Beliaulah yang menemukan Candi Branjang ini, saudaraku. Oke, kita coba koreksi, kita coba lihat gitu ya, secara dari berbagai macam sisinya gitu ya, bahwa bangunan ini merupakan bangunan seperti rumah ya kalau kita lihat ya. Namun ada ventilasi begitu di depan. Nah, itu adalah ventilasinya di kanan dan di kiri. Ya, yang artinya kemungkinan kalau ada ventilasi, artinya mungkin di dalam situ terdapat orang yang menjaga atau ada orang yang berada di dalam gitu ya, supaya udara bisa keluar masuk secara sempurna gitu, dan pernapasan cukup baik di dalam. Nah, kalau kita lihat dari sisi pintunya teman-teman, pintu ini sepertinya begitu ya, ini mempunyai dua pintu begitu ya, yang bisa dibuka tutup, karena kami dapatkan seperti engsel gitu ya, seperti slot pintu di bagian bawah, saudaraku. Coba dilihat ya, ini adalah slot pintu di bagian bawah. Nah, ini di bagian bawah di pojok kanan dan kiri ini ada slot pintu seperti lubang kecil gitu ya. Mungkin teman-teman boleh masuk, monggo yang mau masuk bisa dilihat. Nah, ini senternya Kang Tejo. Nah, bisa dilihat di situ ada dua slot pintu, berada di bawah kanan dan kiri dan berada di atas. Bisa, nggak apa-apa, boleh masuk Kang. Ayo masuk yuk. Nah, Rahayu, permisi. Sobat Jelajah Nusantara, coba kita masuk ke dalam seperti engsel yang dimana ada dua pintu untuk menutup begitu, dan di atas juga Kang itu ada ya, ada nggak? Kita masuk, kita masuk. Oke, di bagian atas ini.
Untuk ketinggian dari pintu ini kira-kira berapa ini? Ada mungkin 170 70. yang seukuran tinggi orang dewasa ya, dan tidak begitu lebar, hanya kisaran setengah meter gitu. Dan coba lihat ruangannya, saudaraku. Coba lihat ruangannya. Dia merujuk begitu ke atas gitu kan, layaknya candi-candi yang berada di daerah lain. Nah, seperti itu juga ada berawal gitu ya. Dan atap ini ya bukan atap yang terbuat dari kayu, bukan atap yang terbuat dari ijo ya ataupun gamen ya, tapi ini terbuat dari batu. Jadi atapnya disusun sedemikian rupa membentuk seperti gentengnya begitu saudara. Dan ini masih melekat dengan sempurna dengan baik. Dan kalau kita hitung gitu ya, dari tahun ini menuju ke tahun 1231 Saka yang lalu, artinya ini sudah 700 tahun kurang lebih seperti itu. Sudah 700 tahun lebih. Wih, luar biasa ini. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba mungkin bisa keluar? Ya. Mungkin Bang. Ayo, saya rasa cukup ya. Ruangan ini ruangan untuk penyimpanan pusaka dan ruangan untuk penyimpanan pusaka Majapahit. Dan ada juga beberapa tutur wajah ini tempat penjaga ya, ketika ada seseorang gitu ataupun tamu begitu yang masuk begitu ya, dia ataupun prajurit ini berjaga di sini begitu ya, dan banyak pusaka yang disimpan di dalamnya. Oke. Namun tidak hanya sampai di sini saudaraku. Ini merupakan punden Bronda ataupun candi yang bertrap-trap ya. Dan ini di bagian depan. Di sini kita bisa melihat umpak-umpak begitu ya. Nah, di situ ada umpak, artinya ada bangunan lagi ya. Nah, itu ada bangunan lagi begitu ya. Nah, bahkan terselip di tanah ini ya. Di lereng tanah ini terselip umpak begitu ya. Yang artinya kalau ini dipugar begitu secara maksimal, ada kemungkinan besar terdapat bangunan yang lebih megah di dalamnya. Oke. Dan teman-teman, kita coba memutar. Nah, ini bagian sisi luar ya. Di kanan dan kiri dan di belakang tampak ada ventilasi, yang artinya di dalam ada orang yang ventilasi. Ya, ventilasinya kan. Oke. Itu adalah ventilasinya. Oke, kita coba memutar dan kita keluar menuju ke ruang berikutnya. Karena ini orientasinya menghadap ke selatan teman-teman, yang artinya di utara nanti akan ada banyak kita temukan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan kerajaan ya. Nah, ini umpamanya masih berserakan di sini saudaraku. Untuk posisinya saya kurang tahu ya, apakah dari awal dulu ditemukannya sudah posisi seperti ini atau terpindah gitu karena faktor alam, kita tidak tahu ya. Kita coba keluar saudaraku. Kita keluar menuju ke ruang berikutnya yang menurut dari Mbah Suroso selaku anak dari Mbah Harjo penemu dari situs ini ya untuk kawasan situs Candi Beringin Branjang ya, atau yang berada di desa Gadungan ini ya, luasnya itu berhektar-hektar teman-teman. Kita sudah masuk di ruang ataupun di area hutan. Kita bisa dengarkan ya. Nah, itu ada kumbang pengget yang khas sekali berada di dalam hutan begitu ya teman-teman. Nah, Kumbang hutan ya, kalau kita melihat dari sini, maka untuk kultur tanah ya, untuk kultur tanahnya ini semakin meninggi begitu ya. Saya saat ini berjalan menuju ke utara, yang mana di kejauhan sana tampak sekali kalau tidak terhalang oleh pohon-pohon cemara ataupun pohon-pohon besar yang lain ini, tampak sekali puncak Gunung Kelut saudaraku. Bahkan di sini sudah dibuka begitu untuk pendakian Gunung Kelut jalur Blitar. Oke, ini bisa dilihat teman-teman. Di situ agak rendah begitu ya untuk kondisi tanahnya. Namun kalau kita ke sini ini mulai meninggi saudaraku. Ini mulai meninggi. Nah, disinilah ada banyak sekali kami dapati begitu ya, trap-trap batu yang dari andesit yang mungkin waktu itu sebagai talud atau sebagai pembatas dari ruangan awal menuju ke ruangan selanjutnya. Oke, kita coba agak percepat dan mulai masuk-masuk. Oke, nah, dan karena memang di sini adalah area hutan ya, nyamuknya banyak saudaraku, banyak banget.
agar ya kita cari akses untuk menuju ke dalam. Jadi teman-teman kalau kesini harus bawa apa ya, autan, Pakai autan, pakai itu ya, pakai oles minyak oles anti nyamuk. Oke. minyak anti Ini sudah nyamuk. mulai meninggi teman-teman, sudah mulai meninggi, dan disinilah nanti kita dapatkan secara alur begitu ya, sambungan dari bangunan yang berkaitan dengan candi tadi, Candi Wringin Branjang tadi. Oke, kita coba menuju ke sini ya. Dan ini kita sudah masuk kisaran puluhan meter teman-teman. Jadi benar apa yang diterangkan oleh Mbah Suroso selaku penemu juga begitu, yang bersama bapaknya Mbah Harjo Kentelor pada waktu itu. Untuk luasnya ini katanya nggak main-main. Luasnya ini sampai berhektar-hektar ya. Oke. Ya, areanya masuk area perhutani. Dan tempat ini sudah mulai banyak dikunjungi, banyak yang berminat di sini. Nah, itu teman-teman. Di situ tampak dari kejauhan suatu bangunan ya. Namanya Candi Kurung. Ya. Ini yang memberi nama ini Mbah Harjo. Almarhum Mbah Harjo selaku penemu pada waktu itu ya. Selaku penemu dari situs ini. Oke. Namanya Candi Kurung. Ya, kemungkinan karena terkurung gitu ya saudaraku ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk. Untuk jarak Candi Kurung ini dengan Candi Cungkup atau Candi Wringin Branjang tadi mungkin kisaran 100 meter ya. Dan ini mungkin masih berkaitan. Kita dapatkan pilar gitu yang besar gitu ya. Kurang tahu apakah ini di bagian bawah atau di bagian atas dari suatu bangunan yang runtuh begitu karena sebab erupsi Gunung Kelut pada waktu itu ya saudaraku ya. Oke. Dan di sini tampak sekali ada tatanan batu andesit yang masih sepertinya masih alami begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa anak-anak tangga begitu ya. Namanya Candi Kurung, dan dipastikan begitu teman-teman, bangunan ini dulu adalah bangunan yang punya ruang, artinya bangunan yang tertutup. Hal tersebut kita coba lihat dari bukti ini. Jadi ini adalah engsel pintu teman-teman. Nah, seperti halnya betul kan, seperti halnya di Candi Wringin Branjang tadi ada dua lubang gitu ya. Nah, seperti ini ya, mungkin ini adalah Tempat pintu ya. sudah runtuh ya, karena dari apa yang saya baca bahwa Gunung Kelut itu sudah meletus beberapa kali dari zamannya Kahuripan ya, Singosari, bahkan ke Majapahit gitu teman-teman. Nah, ini adalah engselnya, bisa dilihat teman-teman. Nah, itu bagiannya ya, seperti apa ya, kalau istilahnya ada sesuatu yang diputar terus muncul gitu kan ya. Betul. Seperti apa dengan gear ya. Ya, seperti roda. Betul ya, seperti roda Roda ya. gear. Roda gear ya. Oke, dan ini ada umpaknya teman-teman. Ini umpaknya. Ini merupakan sebagai alas pilar gitu ya, ataupun tiang bangunan gitu ya di sini. Dan bisa dipastikan tempat ini mungkin punya tiang dengan mungkin tiang kayu begitu, dan punya atap yang jelas dan punya ruang ya. Ini adalah Candi Kurung yang menamakannya Mbah Harjo. Kalau kita tadi dapatkan satu slot pintunya, ini yang kedua teman-teman. Ini mungkin yang asli ya kondisinya, karena ini ada ruangan gitu untuk masuk ke sana, ya kan? Ada ruangan gitu untuk masuk ke sana, artinya ruangannya berada di sana. Terus ini adalah pintunya begitu. Kalau yang tadi itu mungkin yang di atas runtuh gitu teman-teman. Runtuh. Ini luar biasa ya. Banyak material-material yang sudah lepas tentunya ya teman-teman. Banyak material-material yang sudah lepas. Dan kita coba keluar ya. Keluar untuk melihat bangunan selanjutnya, karena ini seperti punden berunda. Nah, ini teman-teman masih kelihatan untuk strukturnya ya. Kalau kita ikutin begitu ya, ini orientasinya ya tersambung dengan Candi Wringin Branjang tadi ya, ke utara selatan gitu teman-teman. Kita coba keluar melihat struktur berikutnya atau ruang berikutnya ya. Dari Candi Kurung
ternyata setelah kita coba berjalan ke belakang, ada ruangan lagi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penemuan struktur bangunan. Ya, struktur bangunan. Oke. Yuk, kita ke sini.